Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, minta maaf IBB, sudah lama nggak bikin video soalnya IBB baru nyampe nih Cak, baru nyampe dari kampung halaman, baru semalam datang ke Jakarta dari Jawa Timur. Jadi kemarin kan sempat sibuk ya di Jatim, IBB nggak sempat membuat video. Tapi tenang Kang, masalah di Jakarta kita akan bedah, kita akan rutin buat video buat sampean semuanya supaya clear semuanya, clear pokoknya ya apapun itu. Nah Cak, kemarin IBB cukup tercengang dan kaget bagaimana performa Fabio yang biasanya luar biasa, tapi ternyata kemarin Fabio mengalami sedikit masalah. Jadi Fabio membuat kesalahan yang membuat dia juga mendapatkan penalti pada saat race British nanti, jadi Silverstone nanti. Ini akan menjadi problem terbesar karena kita tahu bahwa any single point itu sangat berguna. Karena kondisinya dia yang crash kemarin membuat gap daripada poin semakin didekati oleh Alex Espargaro yang luar biasa. Bagaimana Fabio berusaha keras untuk overtake Alex Espargaro yang sebenarnya dari kacamata pribadi tidak diperlukan sejauh itu, Cak. Ini adalah rekaman yang memang sudah IBB siapkan buat sampean detik-detik bagaimana momen pada saat Fabio Quartararo melakukan kesalahan dengan mencoba overtake Alex Espargaro dari dalam. Nah, dari sini, Cak, sampean bisa perhatikan sudut kemiringan kedua pembalap memang berbeda. Yang pertama adalah dari Fabio, di mana dia sudut kemiringannya lebih rebah dibandingkan dengan Alex Espargaro dan juga speednya lebih tinggi. Nah, inilah yang membuat problem karena dianggap Fabio terlalu memaksakan diri untuk masuk dan ini mengancam posisi dari Alex Espargaro. Kita lihat di sini detik-detiknya. Nah, seperti ini Cak, slow motion yang bisa ibu katakan di sini. Nah, perhatikan di sini, ini langsung dia lost traksi ban depan dari sini. Perhatikan. Nah, ya kan? Jadi memang Fabio terlalu maksa ke dalam dengan sudut kemiringan yang sangat-sangat ekstrim, kecepatan yang juga lumayan ekstrim dibandingkan dengan Alex karena sebelumnya dia di belakangnya, tapi dia mencoba masuk dengan kecepatan tinggi dan lost traction depan. Nah, seperti ini Cak posisinya. Kemudian menghantam motor dari Alex dan tidak bisa melakukan apapun Fabio ke gravel seperti ini. Nah, kayak gini, lari ke gravel. Dan untungnya dia tidak jatuh karena gravel ini termasuk dalam, Cak. Kita lihat ternyata Alex luar biasa, dia bisa langsung ngegas dan ini adalah reaksi dari para kru Yamaha yang sangat terkejut. Ini posisinya Fabio masih berusaha bangun, masih berusaha untuk meneruskan race dan ini juga sudah ketinggalan. Alex Espargaro drop dari posisi kedua langsung drop di posisi ke-14. Ini detik-detik rekaman ya dari race kemarin Asen. Dilihat nih detik-detik dari atas seperti ini ya. Jadi dari sini saya perhatikan posisi dari Fabio itu di belakangnya. Ini artinya apa? Untuk melakukan overtake dari dalam dibutuhkan speed yang lebih tinggi. Nah, lihat nih sudah mendekat. Ini kan jadi high speed luar biasa ini. Masuk dari dalam dengan lane angle yang lebih ekstrim dibandingkan dengan Alex dari sini nih ya. Kita lihat di sini. Nah, sedikit melebar dan yes, di sini clash. Nah, ya kan? Jadi kehantam di sini. Tuh. Ya untungnya memang masih bisa reaksi dari Alex Espargaro. Nah, kayak gini, Cak. Dan ini adalah bencana buat Fabio Quartararo karena dia dihukum penalti oleh Film Stewart dan dikatakan terlalu memaksakan diri. Kondisi yang tidak bisa ditoleransi sehingga pada akhirnya di GP Silverstone next race akan diberikan long lap penalti pada Fabio. Seperti ini sosoknya ya posisinya. Crash kedua ini termonitor sangat keras karena ini adalah traksi problem. Jadi setelah kedua kalinya turun race, setelah dia crash kemudian masuk lagi ke track, ternyata dia mengalami masalah dengan traksi kontrol belakangnya. Jadi traksi kontrol belakang problem sehingga dia crash dengan high set yang cukup keras. Nih rekamannya Cak ya. Jadi dua kali crash maksudnya. Nih. Nah, kalau kita lihat di sini lihat nih. Yes, kebanting. Jadi sini kelihatan sekali ya. Motornya memang sepertinya kehilangan traksi dan di sini traksi kontrol tidak mampu untuk menghandle karet bundar yang sudah slip. Nah, kayak gini posisinya. Nah, jadi memang ini adalah kondisi yang kurang menyenangkan buat tim Yamaha. Karena juga Franco Morbidelli crash juga. Jadi pembalap Yamaha Factory tidak mendapatkan poin sama sekali. Nah, seperti ini. Ya. Kita lihat nih seperti ini. Nah, dia nih. Disakitan. Nah, ini Cak, dia rekaman detik-detik bagaimana Alex Espargaro mampu overtake dua pembalap sekaligus, yakni Jack Miller dan juga Binder. Pada last corner, kita bisa simpulkan bahwa Aprilia memang memiliki traksi yang lebih bagus dibandingkan dengan kedua pembalap ini, setidaknya dari sekarang ini ya, maksudnya dari tontonan ini.
karena braking area bisa lebih dekat dan juga lebih cepat untuk masuk ke tikungan. Kita lihat di sini. Dari sini dia langsung ya, kita lihat nih bagaimana para pembalap masuk ke last corner sudah braking, sementara Jack Miller sedikit membuka. Di tengahnya ada Brad Binder, dan gilanya di sini ternyata Alex Espargaro masuk dari dalam dan ternyata dia bisa braking lebih dekat, dari dalam lebih dekat dan lebih lead, maksudnya ya, lebih telat. Nah, di sini kita lihat, dari sini saja sudah kelihatan bagaimana kekuatan Alex Espargaro pada saat masuk ke tikungan. Jadi dia bisa mengerem sedekat mungkin ke tikungan dari sini ya, posisinya. Posisi dari sini, nih lihat nih, seperti ini. Nah, dari sini udah sejajar, yes. Dan pada saat masuk ke tikungan, ternyata posisinya sudah di depan dari dua pembalap ini ya. Jadi Binder dan juga Jack Miller. Jack Miller sedikit tertekan keluar. Nah, ini adalah pemandangan luar biasa dari sosok Alex Espargaro bersama RSGP-nya. Dan dari sini pula kita bisa perhatikan nih, lihat nih, Jack Miller sedikit melebar karena ditekan atau dipaksa oleh posisi dari Binder. Nah, dari sini sudah kelihatan Miller melebar sedikit, dan yes, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Miller karena secara racing line sudah ditutup dan juga kecepatannya sudah mengendor karena dia keluar racing line. Yes, jadi ini adalah pemandangan detik-detik bagaimana pembalap Aprilia Alex Espargaro luar biasa overtake 2 pembalap sekaligus sehingga bisa finish di posisi keempat dari sebelumnya di posisi ke-14 setelah dia crash. Nggak crash sih, sebelumnya setelah dia melebar karena ditabrak oleh Fabio Quartararo. Ini sekali lagi detik-detik bagaimana Alex Espargaro overtake dari dalam. Yes, ya. Jadi sangat bersih, sangat clean, tidak ada namanya senggolan. Justru Jack Miller yang dirugikan di sini, akan dipaksa keluar oleh Brad Binder akibat hadirnya Alex Espargaro dari dalam. Nah, jadi ini dari rekaman dashboardnya, masuk dari dalam dua pembalap sekaligus. Dari sini tuh, ya kan, dua pembalap sekaligus masuk dan sangat bersih ya. Ini lihat nih, masuk dari sini, dari dalam ditutup, langsung banting kiri dan langsung ke kanan. Memang kekuatan Aprilia saat ini adalah stabil, motornya sangat stabil berkat dari tangan dingin Massimo Rivola yang juga mantan dari direktur Formula 1 Ferrari. Lihat nih, seperti ini, langsung dilulukan oleh para timnya. Nah, ini dia, Cak. Ini adalah bukti bagaimana Alex Espargaro memang luar biasa. Dia terbaik, terkencang kemarin pada saat Assen. Kita lihat di sini, ini adalah fastest lap each rider yang ditorehkan pada saat Assen kemarin. Kita lihat di sini ternyata Alex Espargaro menempati posisi terkencang pertama dengan menorehkan best lap 1 menit 32.500 detik. Ini mengalahkan Fabio Quartararo yang juga sempat cemerlang pada saat memburu Alex Espargaro. Nah, kemudian ketiga Francesco Bagnaia atau Pecco yang justru ternyata sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Alex Espargaro dan juga Fabio Quartararo. Lalu Alex Rins ternyata juga sangat baik lap time-nya. Kemudian juga Joan Mir. Nah, ini pembalap keduanya ini bagus banget untuk lap time-nya. Namun ternyata ya karena dia kan atau mereka kan start dari belakang, Cak. Jadi agak susah untuk bisa maju ke depan. Itulah pentingnya kualifikasi. Dan juga Jorge Martin ternyata bisa menempati posisi terkencang ke-6, Viñales ke-7, dan juga Marco Bezzecchi justru di posisi ke-8, ke-9 Brad Binder, 10 Jack Miller, dan seterusnya. Saya bisa perhatikan di sini. Seterusnya. Dan kesimpulannya adalah ternyata betul, Cak, bahwa Yamaha yang kencang hanya Fabio Quartararo, sebab kita lihat di sini Andrea Dovizioso juga hanya berhasil menempati posisi terkencang ke-17, kemudian ke-19 juga Darryn Binder, lalu ke-23 adalah Yamaha pula Franco Morbidelli ternyata sangat lambat di sini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan Honda, karena Honda tidak ada jagoannya, ternyata juga bisa menempatkan Nakagami di posisi ke-11 ya. Lumayan lah, Cak. Tim satelit ternyata dia bisa menempati terkencang ke-11. Nah, seperti biasa IBB selalu memberikan sampean sodoran tentang data top speed terbaik. Ternyata di Assen kemarin dikuasai oleh tetap ya Ducati itu menempati posisi ke-1 dan sampai 4. Jadi pertama adalah Bastianini dengan 314,6 km per jam. Lalu Jorge Martin sama. Lalu terkencang ke-4 ya. Keempat adalah Pecco
dengan 312. Baru setelah itu Alex Espargaro, lalu di bawahnya Viñales. Semuanya menempati posisi terkencang. Soal top speed ini selalu ditempati oleh mesin V4. Jadi inline 4 ini rata-rata agak ke belakang. Kita perhatikan di sini dari Yamaha pula ya. Yamaha juga sama. Yamaha terkencang ditempati Darryn Binder di sini dengan 307,5 km per jam. Kita lihat di sini cukup timpang ya. Kalau kita lihat Suzuki masih menjadi inline 4 terkencang untuk MotoGP. Kita lihat Alex Rins di sini nyempil di antara Ducati, Honda dan juga Aprilia. Ini adalah event best top speed yang bisa IWB sodorkan ke semuanya pada saat race Asen kemarin. Nah, ini yang pasti sampean tunggu karena ini akan menjadi penentu bagaimana title World MotoGP nanti. Kita lihat di sini World Championship Classification. Motul Asen kemarin, ternyata Fabio Quartararo masih menjadi leader walaupun sudah didekati untuk poinnya. Karena kita tahu sebelumnya gap antara Alex Espargaro dan Quartararo mencapai 34 angka. Jadi sekarang terkoreksi menjadi hanya 21 angka gapnya dari sebelumnya 34 angka. Kemudian yang ketiga Johann Zarco dengan gap 58 angka ya dari Fabio dengan koleksi 115 angka. Kemudian keempat Pecco juga lumayan ya. Jadi recovery sedikit, bukan sedikit lagi, lumayan sih karena sebelumnya kan gapnya lumayan jauh ya dibandingkan dengan Fabio dan sekarang ini sudah terpaut lagi menjadi 66 angka. Menempati posisi kelima dengan 105 poin atau terpaut 67 angka dari Fabio. Kemudian Brad Binder dengan 93 poin atau terpaut 79 poin. Kemudian Jack Miller ke posisi 7, Miguel Oliveira 10, Jorge Martin 11, Maverick Viñales. Kemudian Marc Marquez masih stagnan karena tidak ikut race di 60 angka. Kemudian Marco BC juga sama dengan 20 angka maka melesat menjadi 55 poin. Kemudian Luca Marini 52 poin, Nakagami dengan 42 poin, Espargaro dengan 40 yang maksudnya pole ya. Kemudian Alex Marquez dengan 27 poin, Franco Morbidelli dengan 25 poin, Darryn Binder 10 poin dan Dovizioso 10 poin. Nah, untuk konstruktor Cak, dengan mantap, maka kita lihat Ducati semakin meninggalkan Yamaha dengan 246 angka di mana terpaut 74 poin dibandingkan dengan Yamaha karena crash dua-duanya untuk yang Franco Morbidelli dan juga Fabio Quartararo. Kemudian juga kalau kita lihat di sini Aprilia menempati posisi ketiga. Jadi semakin mendekati Yamaha karena mereka cukup baik kemarin sama-sama bisa menempati top 5. Lalu KTM keempat dengan 121 angka. Kemudian kelima Suzuki dengan 101 angka dan keenam adalah Honda dengan 85 poin. Untuk tim, kita lihat Aprilia Racing ternyata menjadi pemimpin dengan 213 angka. Lalu Monster Energy Yamaha MotoGP dengan 197 angka, Ducati Lenovo Team dengan ketiga dengan nilai yang sama. Kemudian keempat Pramac Ducati dengan 184 poin, kemudian Red Bull KTM Factory dengan 164 poin dan keenam Suzuki X-Star dengan 152 poin. Lalu tim Gresini Racing MotoGP dengan 123 poin. Lalu kedelapan Moni VR46 Racing Team dengan 107 poin mengalahkan Repsol Honda dengan 100 poin. Lalu LCR Honda 69 angka dan Biju Yamaha RNF MotoGP dengan 20 angka dan Test3 KTM Factory Racing dengan 14 poin. Nah, Cak, kembali menyambung pada kondisi kemarin. Ternyata tahu nggak sampean, setelah melakukan kesalahan Fabio dan Tim Stewart memutuskan bahwa Fabio akan dihukum dengan long lap penalty pada next race di British atau Silverstone nanti. Dan ternyata Yamaha cukup murka, Cak, dengan keputusan dari Tim Stewart. Bahkan secara khusus, Direktur Tim Monster Yamaha Massimo Mereghelli mengatakan bahwa Tim Stewart tidak konsisten. Terjadi ketimpangan di sini. Berikut kata Mereghelli. Kami melihat kecelakaan pertama Fabio sebagai insiden balapan biasa dan aku merasa bahwa keputusan race direction untuk memberinya sanksi untuk balapan berikutnya tidak hanya keras mengingat dia tidak menjatuhkan siapapun dan Alex masih mencetak poin tetapi juga tidak konsisten dengan insiden balapan yang telah kita lihat di GP sebelumnya yang dibiarkan begitu saja. Kami akan menggunakan jeda ini untuk mencerna GP ini dan kembali siap bertarung di Silverstone dalam waktu 1 bulan. Yes, jadi itu, Cak, ya. Itu adalah kata-kata konfirmasi dari Massimo Mereghelli yang memang cukup berang ya dengan konfirmasi dari Tim Stewart, Cak, bahwa mereka dihukum. Jadi masih sangat panjang, Cak. IWB katakan memang long lap penalty ini entah kenapa IWB ngerasa terlalu over sih. Ini dari kacamata pribadi ya. Soalnya entah kenapa ya Nakagami nggak kena hukuman sementara Fabio malah dihukum dengan cukup keras menurut IWB. Semuanya itu berdasarkan kacamata dari Tim Stewart. Semuanya berdasarkan dari race direction yang tentu saja tidak bisa seorang pun mengintervensi.
kacamata mereka yang akan memutuskan bahwa pembalap ini bersalah, pembalap ini is okay. Dan kita lihat Fabio ini entah kenapa punishment-nya terlalu tinggi, terlalu keras ya, bukan tinggi, terlalu keras ya. Karena kita tahu bahwa Fabio sedang berusaha untuk mempertahankan title juara dunia. Tapi kita lihat saja seperti apa. Yang jelas, konfirmasi dari Tim Stewart, Fabio memang dihukum long lap penalti pada saat race nanti di Silverstone, Inggris. Kemudian pada informasi selanjutnya adalah Jack Miller, Jack Miller dipastikan akan meninggalkan Ducati dan bergabung dengan KTM. Itu juga termasuk Alex Marquez meninggalkan Honda ya, dari LCR Honda, dan juga dia memboyong Estrella Galicia, sponsor pribadinya, untuk bergabung dengan Gresini. Jadi ini menarik. Ini artinya apa? Nanti Alex akan nyetir motor Ducati dengan meninggalkan Honda. Jadi dari RC213V akan nyetir GP22 kalau nggak salah nanti ya. Kita akan lihat, karena biasanya untuk di Gresini mendapatkan GP series yang sebelumnya. Jadi kalau di tahun depan berarti ya GP22. Kita lihat nanti ya. Kemudian juga Bastian ini dipastikan akan tandem bersama Pecco. Itu yang menjadi hot issue saat ini. Dan fix ya, dari kacamata pribadi memang satu. Kita lihat Fabio agak sembrono memang ya, terlalu memaksakan diri, tidak melihat bahwa kondisi ban mungkin pada kondisi yang memang terlalu ekstrim. Kemiringannya, sama harus tahu bahwa sudut kemiringan MotoGP pada saat dia rebah itu bisa sampai hanya tapaknya ya, dari ban dan juga aspal itu hanya sebesar kartu kredit, Jadi tapaknya itu hanya segini, Ini kalau ruang sampai makin rebah ya makin mengecil. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana Fabio memang memaksa, terlalu kencang ya masuknya dan juga terlalu rebah sehingga dia kehilangan traksi ban. Ya memang ini akan menjadi sebuah masukan buat Fabio untuk lebih hati-hati. Padahal kemarin Ibu sudah katakan bahwa Fabio adalah pembalap matang, penuh perhitungan ya, pembalap yang mentalnya luar biasa sabar, semuanya penuh dengan kalkulasi, tapi ternyata dilalah ya. Mungkin kemarin gara-gara Pecco nih yang sudah ngacir, jadi dia gelisah. Dia berusaha keras untuk mengejar secepat mungkin supaya bisa mengejar, itu intinya. Karena kita tahu bahwa Pecco memang luar biasa, Alex luar biasa, Aprilia luar biasa, Viñales juga luar biasa sekarang. Sekarang kita tinggal menunggu akan seperti apa jalannya balapan MotoGP, karena dengan crashnya Fabio Quartararo dengan Pecco menjadi juara di Asen, Pecco kembali terbuka, masih ada harapan, kalau kemarin sudah nggak ada harapan, tersisa 9 race, ini akan memberikan tontonan mengasihkan. Kita lihat nanti seperti apa. Oke, jadi itu aja informasi benar-benar bersama semuanya, semoga mencerahkan, mohon maaf kalau tidak sempurna. Sekarang sampean komen aja, apakah hukuman yang diberikan Tim Stewart atau race direction sudah patut buat Fabio, atau justru ini keterlaluan atau terlalu over ya. Sampean komen saja di sini, dan monggo sampean berdiskusi dengan sehat ya, tidak usah adu debat, nggak usah cucu-cucuan, tapi monggo berdiskusi dengan hati yang dingin. Itu aja informasi yang benaran. Seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Kecuali sampean sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.